musibah, bencana, gempa dan sejenisnya tidak akan terjadi kecuali diundang. Ngaku beriman, ngaku ketuhanan yang Maha Esa, bahkan ditulis, dideklarasikan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Konstitusi kita mengakui dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat Allah kita merdeka. Tapi apa kelakuan bangsa Indonesia? Azan, pembacaan ayat suci di Quran dianggap mengganggu. Al-Quran, katanya kita umat beragama, katanya kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kok bisa-bisanya pengajian mengganggumu? Kok bisa-bisanya suara azan membuat kau risih? Gimana Allah tidak marah? Kalau begini negara kita, jangan salah. Datang utusan dari neraka, lalu berkatalah ini, man anta. Orang yang meninggal berkata, siapa kamu? Dia jawab, sayalah solat yang kau anggap enteng selama ini. Kau tidak pernah urus selama ini. Saya diperintah Allah untuk menyiksa kamu, melilit kamu sampai datangnya hari kiamat. Siapa gerangan? Ular. Ekornya cuma satu, kepalanya tidak bisa dihitung. Kembali kau, saya tidak mau. Saya ditugaskan Allah menemani kamu selamat di kuburmu karena kau anggap remeh saya selama ini. Berapa lama disiksa di kubur tergantung berapa lama datangnya kiamat. Bagi mereka yang meninggal, coba bayangkan Pak, nenek ta yang 100 tahun yang lalu meninggal, bapak ta yang meninggal 20 tahun yang lalu sekarang, apakah mereka sudah sampai di akhirat? Sorga atau neraka? Belum. Mereka semua masih ada di kuburnya. Transit ini alam kubur. Berapa lama kita di alam kubur tergantung berapa lama datangnya kiamat. Bayangkan Pak, bapak tidak pernah sholat, banyak dosa, banyak maksiat, masuk kubur tidak ada pahala, tidak ada amal kebaikan. Kemana kau mau bawa? Bapak pergi merantau ke Tanah Bumbu, sampai Tanah Bumbu, ternyata di Tanah Bumbu tidak enak, cari kerja setengah mati, cari pekerjaan susahnya minta ampun. Bapak masih ada pilihan, lebih baik saya kembali ke orang tuaku, mudah-mudahan ada warisan saya bisa kerja di kampung. Tapi kalau bapak masuk di kubur menderita, tidak ada enaknya, disiksa selama-lamanya, tidak ada istilah pulang. Mondro nokkotuh, masuk di kubur kau disiksa, kau suka atau tidak, kau tinggal di situ menikmati itu siksaanmu. Maka kalau ada pejabat Pak menyalahgunakan jabatannya, kau bisa lolos di dunia, demi Allah kau tidak akan lolos dari alam kubur. Kau polisi, tentara, pegawai negeri, aparat, kau hianati rakyat, kau bisa lolos dari dunia, kau bisa mempermainkan hukum, tapi demi Allah sakaratul maut menunggumu. Dan begitu kau masuk di alam kubur, tidak ada satupun pasukan yang bisa membelamu kecuali amal kebaikanmu. Berapa banyak pejabat-pejabat yang hebat dulu, yang jago dulu, kekuasaannya tak terbatas. Begitu kau masuk di alam kubur, tidak ada arti semua jabatan dan pangkatmu kecuali amalmu. Jadi kita rakyat Pak, yang dipertontonkan kebatilan, yang dipertontonkan ketidakadilan, yang dipertontonkan kesemena-menaan, yang dipertontonkan sembarang dia bikin. Dalam hatiku pigau moy melek, bikin kau apa yang kau mau. If'al amasita, if'al masita fa innaka mayyitun. Kata Nabi, bikin mako apa yang kamu bikin, lakukan apa yang kamu lakukan, tapi ingat pasti kamu mati. Mau kau tidak sholat silahkan, mau kau nimu rakyat silahkan, mau kau bohongi rakyat silahkan, mau kau pakai senjatamu untuk semenang-menang silahkan, tapi pasti kamu mati. Apa hebat, apa kurangnya Adolf Hitler di Eropa? Coba lihat itu orang-orang diktator yang bekerja semau-maunya, pasti mati. Bagaimana hebatnya Fir'aun, kekayaannya tak terbatas, kekuasaannya tak terbatas, begitu Allah menurunkan azab buat dia, mati. Kalau bapak merantau
ke Makassar, merantau ke Jawa, merantau ke Malaysia, sampai di sana tidak enak, susah hidup, Bapak masih bisa pulang kampung. Tapi kalau Bapak sudah masuk di kubur, tidak bisa kau kembali. Tidak ada yang bisa menemanimu. Temanmu yang membelamu selama ini, temanmu dan kekuasaanmu yang kau gunakan selama ini, semua kau tinggalkan dan kau masuk sendiri. Bapak pernah bayangkan mati lampu? Pernah bayangkan mati lampu? Pernah? Ya. Pernah rasakan mati lampu? Pernah? Bukan pernah, sering. Bagaimana seandainya mati lampu di rumah, tiba-tiba ada ular masuk? Mati lampu, gelap, tiba-tiba ada ular sanca masuk, ular beracun. Bagaimana Bapak? Panik toh? Langsung lompat naik di meja. Padahal itu kalau ular masuk di rumah, rumah kita masih lebar, masih bisa kita teriak, tolong, tolong, ada ular. Masih bisa Bapak ambil batu lempar itu ular, masih bisa kita buka pintu, lompat ke pintu. Tapi begitu masuk Bapak di kubur, diikat kain kafan, ditindis tanah, mati lampunya bukan sehari, tapi mati lampunya selama-lamanya. Yang bisa menolong engkau di kuburmu bukan kekuasaanmu, bukan jabatanmu, bukan senjatamu, bukan uangmu, tapi yang bisa menolongmu adalah amal-amal kebaikanmu. Maka selama masih hidup, hati-hati, berbuat baiklah. 3 yang menemanimu, hartamu, keluargamu, amal kebaikanmu, hanya amal yang setia menemanimu. Sudah kembali orang, ini muka tak. Ibu-ibu mukanya yang selalu dikasih sabun, selalu dilicin-licin, selalu dikasih enak-enak. Begitu ibu mati, nih lubang hidungmu, cacing masuk. Perut yang selalu kita carikan uang, kita menghalalkan segala cara supaya perut bisa diisi. Demi Allah, begitu masuk di kubur, membengkak perutmu, bengkak perutmu, meledak, semua cacing masuk ke dalam perutmu. Dan pada saat itu tidak ada pertolongan kecuali amal-amal kebaikan. Asa ngoge pasang kamu ike domu, pigau ya pakai melukmu pigau, bikin maku apa yang kau mau bikin, tapi ingat pasti kau masuk di kubur. Dan begitu semua kembali orang Pak, paling na ingat ki orang 1-2 hari, selama 2 minggu masih na ingat ki, baiknya kodong itu dasat, masih makirim-kirim, apa aja nak kirim teman tak di WhatsApp, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kasih simbol-simbol sedih keluar air mata, itu saja. Sudah itu nah habis nomor HP tak, takut bunyi HP tak, meninggal orangnya. So, mulai ini Pak. Nama tak sudah bukan lagi dasat, tapi mulai lagi dipanggilnya apa? Almarhum. Harta tak mulai nak ambil orang, istri tak kawin lagi. Pada saat itu tidak ada lagi. Dunia sudah selesai urusan, tinggal kau tanggung jawab atas urusanmu di dunia. Maka